Haleluya, puji nama Tuhan. Salam. Apa kabar saudara-saudaraku dalam Tuhan? Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur pada kesempatan pagi ini. Tuhan memberikan kita cuaca yang begitu sangat baik bagi kita Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, terlebih lagi kita bersyukur pada kesempatan pagi ini Tuhan mengizinkan kita untuk boleh bangun, boleh bernapas dan boleh bisa berkumpul bersama-sama beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, berkemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang begitu baik. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita. Oh haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita bersatu di dalam doa, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita minta membantu bahwa kita bersatu di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita dalam ibadah kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan buat hidup yang kita berikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Kudus Tuhan. Kami mau beribadah sehari Tuhan kami memuji Tuhan. Mari berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati setiap kali hari tepat yang dijalankan urapi setiap kami Tuhan. Tolong kami Bapa, dan tidak satu pun kami terlewatkan Tuhan. Bapa, setiap hamba-hamba berpujian lain kita berkati berkati yang kami orang kami yang malam kita satu kita menjadi pujian berkati orang kita seorang kita berkati setiap pujian ini dan pujian ini yang disebut hidup yang berbahagia Tuhan. Dan sehingga berkati rapi zaman dan berkati pakai dasar biasa Tuhan. Jadi hamba-hamba ini untuk berkati rapi Tuhan yang tak kami setiap hari berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kami terus berkati kami sebagai orang tua kami sebagai firman kami yang bilang hari bersama kami kerja kami Tuhan agar kita bersama-sama terima kasih apa yang terima kasih atas ini Tuhan hari ini kami mau hidup untuk Tuhan dengan kebaikan dari kami Tuhan buat kami merelakan hidup kami turun dalam kehidupan bagi kami Tuhan terima kasih Tuhan anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa yang rebus sukacita kami, pikiran dan perasaan kami yang menghalalkan bersukacita kepada Tuhan. Bahkan sakit penyakit dalam tubuh orang-orang sekarang beberapa hidup tidak setiap kami siapapun kita bentuk memuliamu. Kami sepakat kami mengikat kuasa Tuhan menolak pada mana hancur kuasa di dalam Yesus. Darah Yesus berkuasa menerpati para kuasa lupus untuk tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepada kami awal dan terakhir tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Kami bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Dan sebentar kita lebih dalam lagi sedang mengingat Tuhan. Oh. Tuhan, Engkau baik bagi kami.
Ku yakin
pujian kami Tuhan dan syukur yang kami naikkan hanya bagi. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberikan kami nafas hidup kesehatan sampai saat ini. Semoga Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga hidup kami ada sampai saat ini. Semoga Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap hidup kami. Apa yang kami lakukan, kami pekerjakan. Engkau yang memberkati Bapa. Bahkan setiap pelayanan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang turut campur tangan memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Oh haleluya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berserai-serai memuji nama Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan, sudah memberikan kita napas hidup pada saat ini. Amin. Kita angkat satu pujian. Allah bangkit bersuara. Haleluya. Sama dalam umat-Mu.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur pada kesempatan ini kita akan membuka ruang kesaksian. Bakal ada yang bersaksi, rindu menceritakan tentang kasih Tuhan. Waktu di tempat dipersilahkan. Saya ingin bersaksi cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tadi rasanya badan semua lelah, mau kepada tentingnya, ada istirahatnya oleh bekerja dunia. Iya. Jadi maksudnya oleh mencari sesuap nasi lawak. Ya kalau kita di rumah terus gimana dapat duit kalau kita nggak keluar rumah cari duit. Maksudnya kita tuh harus gimana gitu. Jangan terus diam di rumah, kita carilah wawasan. Nanti kalau kita di rumah bisa gila nanti, stres. Saya ingin berarti cinta kasih Tuhan. Kemarin kami ke Palangkaraya sama tante Mama Noni, lucu sekali. Kami kemarin berobat anaknya Boboy, Cika namanya tuh. Kami berobat ke Mardika situ, oleh katanya selamat sakit hampir 2 bulan. Ternyata tipus. Puji Tuhan aja bilang sama Bapak Cika, Tuhan sembuhkan Bapak Cika gitu. Lalu kami oleh menunggu dokternya, lalu kami ke mall sebentar, lucu sekali. Pak anak sama Mama Tante Noni, Mama Engki naik lift kami. Bisa naik lift tapi lucu lah, puji nama Tuhan, keseruan hanya sebentar, walaupun sebentar. Lalu kami pas di jalan telepon Tante Mama Nawi, di mana kan Mama Atul masih pelengkap teh. Ini kuasa saya mau kaliti, mau dapat apa? Iya sanggengnya gitu. Belum nih kami Mama Nawi. Belum kami ini belum nggak tahu jamnya kapan kami pulang. Pokoknya kalau mau Tante Mama Nawi duluan aja. Lalu kan ya Tante tunggu aja dulu. Tante Mama Nawi itu kan salah paham. Jadi saya nggak enak juga. Memang saya nggak peduli katanya. Nggak peduli mereka banyak duit, mereka mengata. Bukannya saya mau menceritakan apa namanya. Jadi saya kepikiran kok gitu sih. Aku bilang, bukannya kami nggak mau duit, bukannya sombong, tapi kita kan lagi di jalan, nggak tahu kapan jamnya pulang. Ya, jadilah, jadi kami lalu berangkat dari Pelangka, cepat-cepat rasanya ke Bereng, sudah ke Bereng, tiba-tiba Mama Nawi sudah nggak ada, sudah berangkat kritik, katanya naik taksi sama orang Lawanguru gitu. Nah, jadi perasaan itu nggak enak kenapa? Takutnya kita dibilang apa gitu, bukannya kita sombong, aku bilang. Jadi kami berangkat lagi, kami kaliti lagi, kami dari Bereng kaliti lagi. Oleh nggak enak kan kami hari ini kan nggak ikut ngubur. Kan malam ini kami datang itu sudah ibadah selesai, kami sama Tante Mama Nani sama Miki datang ke sana. Lalu Tante bilang Mama Nani minta maaf ya Teh, kami tadi itu nggak apa, bukannya nggak mau ngantar. Misalkan Tante Mama Nawi marah, ternyata aja dia marah. Tahu kan kalau Mama Nawi kan kalau marah kan luar biasa Tante itu. Kalau marah, enggak Jak, diingetin aja kata Mama Grace. Maaf ya Teh, bilang kami nggak bisa. Tiba-tiba lagi kan kami chat kan ada anak Mama Pianti waktu liberi si Ari itu kan, bukannya saya mau menceritakan. Jadi dia tuh SMS telepon suruh ambil, gimana kami ngambil, kami ini lagi ngantar orang mau berobat, kapan jam pulang, taksi kan banyak, nggak satu, kok terfokus sama kami. Nah, lalu dia pesan suara, kenapa katanya, dari kemarin kalian nih, saya telepon, saya chat, nggak mau ngambil saya katanya. Lalu dia, nanti kalian lihat, saya bakal mobil kalian katanya. Oh begitu dia nih bicara. Kenapa mau bakal mobil kami? Oh Tuhan, tolong selamatkan
saya bilang. Ya, kita kan bukannya kami Pak, kami kan sibuk juga. Kalau kita terfokus mengatur mereka gimana kita maju. Sedangkan mobil itu enggak bayarnya pakai uang, enggak segala terus ngurus mereka, saya bilang. Suruh mereka ngambil mobil ke Patul, ambil tak bilang, saya marah. Kalau kan pesan suara dia kan nanti kalian lihat, saya bakal mobil kalian nanti katanya. Oh Tuhan kasih ya ampuni dia, saya bilang. Kok dia ancam kayak gini, saya bilang. Rasanya kan enggak apa-apa lah, saya serahkan dia ke Tuhan yang menjamah hatinya, saya bilang. Begitu banyak persoalan yang kami alami itu saudara. Dan kemarin juga tadi pagi Mama Debet itu datang ke rumah. Tolong saya mengatur. Saya ini sering kram-kram tangan saya, kaki saya. Tolong. Gimana saya pijit kamu, saya juga sakit ini. Sakit kepala, semuanya sakit semua. Saya bilang. Ya. Suruh bibi sana. Mau pijitin kamu. Mana Bapak Debet? Nggak ada. Maaf. Kenapa kamu nggak pada? Sakit katanya. Saya juga sakit badan, saya bilang sama dia. Begitu jauh aku bilang sama banyak Pak pergumulan kami itu. Kalau melihat nyatanya itu tinggal sama kami, oh gila Pak. Maksudnya gila apa? Satu datang Mama Tul, bukannya saya mau cerita, ada ikan nggak kalian di rumah? Oh kami aja nggak makan, gak ada ikan di rumah nih, saya bilang bagilah saya sedikit, saya nggak makan dari pagi, nggak ada uang untuk beli ikan. Bukannya saya menyebut, kata Mama Debet kemarin, ada uang mau 50.000, ada, saya bilang. Lalu saya ambil recehan untuk mencukupkan 50.000 recehan, semua uang saya itu. Bahkan saya tidak ada, bahkan saya punya kekurangan juga, tapi puji Tuhan saya bisa apakah saling berbagi. Kenapa? Maka kami dulu mereka ini banyak duit, kemana duit mereka? Saya bilang, kok nggak beli makan aja nggak susah? Gimana? Makanya bilang coba kamu sembahyang Mama Debet. Saya ajak, walaupun persoalan kemarin juga saya nggak ibadah Pak. Ada nggak ibadah. Hari Minggu kemarin kan nggak ibadah. Saya juga sampai berpaling. Oh Tuhan, kenapa? Saya ini cobaan ini nggak habis-habis di rumah, gila saya ini. Satu datang, dua datang, tiga datang. Kapan habis-habis ini? Jadi saya coba aja. Ya, melihat usaha pekerjaan kami itu sepi penumpang. Hampir berapa hari? 2-3 minggu Pak. Jangankan untuk beli beras, untung ada tabungan emas yang saya jual untuk beli makan beras. Ya, untung saya bisa menabung, saya bilang sama Tuhan. Jadi kemarin saya hari Minggu pergi jual emas untuk beli beras, habis beras kami di rumah. Lapar dari sore, memang kenyataan nggak makan. Emas saya kambuh, gula kopi semua habis. Saya berangkat dan biar ya Tuhan ampuni aku hari Minggu nggak ibadah. Repot selengkap adikku sama siapa lagi. Jadi ya, susah. Mereka itu melihatnya kita senang aja. Oh enak Mama aku itu punya mobil, punya apa, padahal nggak tahu saya itu gimana rasanya memikir semuanya itu bilang. Jadi contoh lagi, adakah 20.000 Mama Tul minta duit terus Pak. Aduh pusing saya di rumah nih. Rasanya mau kabur ke Noha sana, saya bilang sama mereka. Gak lagi aku dibelain nih, capek aku datang situ, datang sana, aku bilang sama mereka. Coba kalian tuh carilah wawasan, keluar rumah, carilah pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk beli minum dan makan. Saya bilang ada ya pekerjaan, kita aja yang nggak mau. Kalau di rumah mana orang tahu pekerjaan kita kasih, terus di rumah tidur makan, gimana? Itu aku bilang. Kayak Mama Debet itu kan dia kan bisa ngurut Bu, pijit. Banyak yang datang ke rumah nggak mau dia pijit. Coba dia kembalilah, janganlah beban hati itu sudahlah, lepaskanlah. Kita kerja lagi seperti dulu ngejit orang, dapat banyak duit, beli beras, beli makan, enak kita. Coba kamu, coba Tuhan kasih perintah buat saya, biar saya ngurut orang. Banyak duit saya bilang. Kalau kita mengharapkan lelaki kan kita nggak tahu apakah mereka bisa kerja atau enggak. Itu sering bahkan juga saya kemarin banyak cerita saya ini yang saya doakan di Batak Pembelum sudah meninggal. Ya kemarin juga tante Mama Deni pas paginya telepon, Mama Tul enak dia percaya tuh pas pagi dia telepon tuh,
Kan mana Mama Grace, Bapak Grace? Bapak Grace itu tante kerja nyedok masang dia. Mama Grace ada dia. Kami kan habis ikut ibadah di malam orang ngubur di Belen kemarin tuh, Mama Pasarin itu kan. Situ kami ibadah semalam. Pulang si Mama Grace itu kan nggak aktif HP-nya, capek juga. Lalu saya suruh Ona datang ke sana, suruh bilang mertuanya sesak napas katanya. Tolonglah Mama Atul kasih tahu buat Bapak Grace, Mama Grace, saya ini sudah 2 hari sesak napas katanya, gak kuat lagi saya menahan rasa sakit di dada saya ini katanya. Cepat ya mereka datang. Namanya udah lantingan nggak bisa cepat. Katanya pas kami ngisi minyak, tiba-tiba berapa jam, setengah jam Mama Grace itu telepon, Mama Atul, kenapa Mama Grace? Katanya, mertuaku sudah meninggal. Lalu saya, oh Tuhan kenapa gitu bilang. Maka tante itu sehat ya kemarin sama kami ke Pelangka. Kok dia meninggal tiba-tiba? Itulah manusia, kita kan nggak tahu. Kita bertemu gini besok nggak tahu kita meninggal. Jadi kita sebagai manusia harus siap. Siap gak siap kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Nggak tahu kita ke depannya, itulah kita belajar dari yang nyatanya. Tetap andalkan Tuhan. Kayak saya juga kemarin, Tuhan bulan April ini luar biasa. Tapi bulan Mei ini luar biasa Pak, banyak juga penumpang, lumayan. Kalau kita andalkan Tuhan, itulah Tuhan ikut campur tangan, tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk dari 1 kemarin, ya lumayanlah penumpang Pak. 2 kemarin Tante Manoni juga terima kasih sudah mencatat kami. Puji Tuhan membantu kami gitu. Dan terima kasih sama Tante. Hari ini juga orang telepon dari Ramang, kemarin kami kan ngantar orang sakit Pak ke Dori sana. Mama Atul, Bapak Atul, saya berterima kasih sama kalian katanya. Sudah mengantarkan saya ke rumah sakit, saya sembuh katanya. Oh puji Tuhan aja Pak, kalau Pak sembuh nggak usah apa gitu. Kami juga dengan biasa bisa menolong kalian ya, bilang mereka kan berterima kasih oleh kami kan mengantar mereka dari Ramang ke Palangkaraya. Lalu dia minta bantu sama saya, Mama Atul bisa tolong kamu daftarin aku ke Doris, aku nggak pernah ke rumah sakit. Lalu saya bantu mereka. Saya kan sudah berpengalaman di situ, tempat saya tidur aja di Doris itu kan kenal mereka. Jadi puji nama Tuhan, mudah-mudahan Tante di prosesnya dipermudahkan ya. Keluar mereka hari ini Bapak tuh jemput, telepon suruh jemput ngambil mereka. Ya puji nama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terlambat asalkan kita yakin. Pasti Tuhan tolong kita, salah apapun masalah kita, asalkan jangan lari aja kepada Tuhan. Tetap setia, itu yang saya rasakan saudara. Kalau kita mengandalkan diri kita, stres atau gila gitu. Tapi puji nama Tuhan, saya mengingatkan kembali, kalau bapak sama ibu suruhlah kasihan ke mama, telepon mama Dewi, kesian dia bisa gila nanti di rumah tuh. Minta hiburan doa gitu napa? Kesian saya buat dia tuh nah. Sampai sekarang gila ngalah. Maksudnya jalan terus setiap hari depan rumah. Yang kerja kereta gimana Mama Dewi? Bisa kembali lagi dia gila seperti dulu ini aku bilang. Kan dia pernah gila dulu tuh Mama Dewi. Ya, itu pendeta bapak senaga dia tuh dipulihkan, disembuhkan bikin abang mereka nikah. Dulu dia tuh bocor lari-lari dari rumah ke hutan terus. Nah jangan buruk diri, kamu Mama Dewi bilang cepat ke Tuhan. Makanya saya sama ibu bapak tolonglah apakah Mama Dewi itu kamu untuk kembali lagi dia dulu gitu. Ya itu aja pesan saya. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian Mama Atul sangat memberkati kita dan mengingatkan kita untuk tetap setia dan taat sama Tuhan. Karena masa-masa kini kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Karena sering kita melihat itu kejadian-kejadian yang terduga dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita tetap waspada dan berjaga-jaga, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Kita buka kesaksian yang kedua. Bapak Meme mungkin.
Salam. Puji Tuhan. Saya mau menceritakan kehidupan kami dari Pasari. Ini kami sekarang libur, nggak kerja lagi. Banyak kemarin surut lah air. Susah kerja kan oleh surut. Ini sekarang lihat kemarin di Facebook air di Semira, Tewas sana banjir lagi. Wah, mana? Makanya kami ini nunggu-nunggu anggota kumpul lagi. Kemarin mau ke Pelangka ceritanya, kami ke Bapak Atul. Telepon Mama Atul, Meme, yang bisa Bapak Atul hari ini boleh ngantar rumah Noni. Oh, Bapak dah bilang. Boleh aku tuh kan mau ngurus pajak mobil gitu. Boleh susah kita. Boleh aku tadi malam kemarin cek dompet. Wah, pas TK, gas TK mobil aku. Ini bulan ini udah mau bayar pajak mobil ini. Ayal-ayal kita semua belum dibilang orang susah juga kita. Biarpun kita ada SIM segala kalau mau pajak mobil kita mati kita kanan kita banyak. Menurut rencananya besok kami udah Bapak Atul samsat sana langsung perbaikin mobil itu banyak perbaikan mobil. Iya banyak lah itu banyak biaya mobil itu. Aduh, makanya bilang mobil ini kalau mobil bekas ini dari orang susah. Kita lain kalau baru nggak ada perbaikan, ini banyak perbaikan. Kemarin tuh dulu waktu kami ke rumah tuh sebelum berangkat dari rumah perbaikin mobil tuh habis 10 juta kemarin. Iya, segala anunya tuh diganti semua, banyak lah anunya panas semua. Aduh, segala banyak itu diganti. Makanya ini besok berapa lagi biayanya? Aduh, nggak diperbaiki sudah parah. Aduh, banyak. Barang lagi kemarin bayar kreditnya. Waduh, puji Tuhan, bilang luar biasa. Memang KPK nggak takut segala kredit apa. Bilang semua bilang jangan takut. Pasti Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan cukupkan bagi kita. Tuhan lah luar biasa. Kemarin kami gak ada datang orang meninggal, tempat bantuan magres itu kami gak ada hadir. Kenapa kamu memang gak ada kesana? Rasanya malas atau bilang mau berangkat. Lihat berangkat bilangnya mau ini, tapi aku rasanya malas. Kalau malas bilang dia malas berangkat. Oleh mobil itu kadang-kadang sakit. Ini masih sakit ya rasanya, makanya aduh. Makanya pada pepatul, boleh aku tuh kadang-kadang untuk perang sini. Kalau untuk kelamaan ini masih sakit, banyak bawa dia besok ke Pelangka. Karena enaknya aku sendiri ke Pelangka. Cuma aku takut ini kadang-kadang ke perang loh. Makanya maklum loh, usia kita sudah 30-an lah. Makanya Pak Terus juga bilang sama Bapak Rijal kemarin tuh. Makanya segala tenaga kita bikin kurang lah. Baik kalau dulu waktu kita umur 20 atau bawahnya lagi mesti kuat lah. Ini sekarang hidup mesin sekarang mus, aduh kadang-kadang udah suara, aduh nggak susah lah gitu. Anak mus-musan gitu kadang-kadang. Makanya waktu harus siap juga yang mereka terkadang. Ini berapa hari ini tuh cari tukang, belum ada tukang yang pas untuk gereja kita ini. Kemarin itu telepon bapak itu nggak ada, nomornya nggak aktif terus. Mau telepon lagi yang bapak Sera tuh di Pakung tuh, di mana Bapak Sera? Anu nih bapak siapa namanya itu? Pak Yudi. Ya ini bro bilangnya, aku telepon juga nggak bisa dia nih. Ampun ini banyak juga belum selesai bilangnya. Aduh gimana kita ini bilang. Dia itu tinggal di mana bro? Di Pelangka bilang. Enggak tahu juga aku bro bilang. Gimana kita ini bilang. Makanya boleh berapa hari ditanya tukang yang pas. Wah gimana kita ini lanjut ini. Spesimen besi kita sudah berdiri. Oleh dia itu sebenarnya kan tanggung jawab sudah dari awal dia megang. Sudah oke kan sampai selesai dan itu jangan di tengah-tengah kerja gini kan susah kita juga yang susah sulit kayak gini makanya bilang
Hanya saya berita doa lah, mungkin yang pasti kirim ke tukang yang lebih baik lagi. Hanya ke dalam kehidupan ini, janganlah biarpun ada masalah, pergumulan, tetaplah kita mengandalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Makanya aku sama saudara-saudara aku ini bingung juga. Kayak Mama Epe kemarin kan ada ke rumah, kan dia tuh kan bayar perisin sama saya tuh. Nah, dia meme ada 500 kan dia kan minjam 1 juta. Ada 500 jap meme oleh Parangga nih baru kerja, enggak apa-apa dah bilang. Minggu besok ibadah, ya meme ibadah besok minggu, tapi ini gak ada waktu. Gimana dari semakin jauh dari Tuhan, semakin terpuruk lah dari jauh dari Tuhan. Kayak Mama David kerja, aku bilang. Kadang-kadang kasihan juga semua mereka yang mungkin juga aku selalu bantu mereka. Misal membelu, minta yang mungkin juga kita tiap hari waktu mereka kan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita sering bantu mereka kan tiap hari kan ada juga. Makanya sama kayak Ondo kemarin kerja dari yang bilang jangan nggak kerja kamu nggak meme tunggu kamu aja. Kami ini kapan mulainya kerja? Bilang sama dia, nggak tahu. Yang penting kamu kerja, ya ikut orang apa-apa. Misalnya ikut bangunan, ikut apa-apa. Yang penting bisa beli makan, minum segala kebutuhan sehari lah gitu. Jangan kita makan tidur di rumah. Nanti kita bisa stroke, bisa lumpuh, ada gerak. Bilang sama dia kemarin. Makanya aku tuh kadang-kadang kasihan sama saudara-saudara ini. Semakin jauh mereka nih. Kayak Bapak Lebo, Mama David, Mama Evi, Daniel, aduh, kasihan juga sama mereka tuh. Tapi aku tetap doakan mereka, mesti doa jangan mereka. Itu tidak kesaksian ya. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui kesaksian. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Kita selalu diingatkan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang puji nama Tuhan. Kesaksiannya, ya puji nama Tuhan. Kesaksian minggu ini kita tutup sampai di sini. Kita percaya minggu depan pasti akan banyak kesaksian yang akan dinyatakan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita bersama kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan tentunya kami mengucap syukur segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Di mana saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul beribadah tempat ini bersama-sama semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami dan kami memberi di depan dengan sukacita. Begitu juga Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Engkau kuduskan persembahan kami Tuhan agar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Maka setiap pekerjaan usaha pelayanan kami berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebagian persembahan diadakan kita akan satu ujian hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, satu
sepakat. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, pertolongan dengan kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini karena kemurahan kebaikan-Mu Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau jaga lindungi kami, berkati keluarga demi keluarga, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, Tuhan buat ini berhasil. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa Bapa, bagi yang sakit di tempat ini, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan keadaannya. Bagi yang begitu banyak persoalan, pergumulan, biar Tuhan memberikan jalan, karena Tuhan sendiri yang bercampur tangan menolong kami. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Bapak Daniel, Kau berkati Bapak, Ibu Gembala, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati anak-anak mereka, dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagar mereka dengan api kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan, Kau berkati studi sekolah anak-anak mereka, Tuhan sendiri ikut campur tangan, Tuhan sendiri yang buat ini berhasil. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau jagai Tuhan dalam pembangunan gereja kami, bahan-bahannya, materialnya Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan dana dan biaya dananya. Dari mana kami dapatnya itu Tuhan kami tidak tahu. Bila kami mengandalkan kekuatan kami mungkin kami tidak mampu. Tapi kami andalkan Tuhan yang ikut campur tangan. Bahkan kami juga berdoa buat tukang gereja ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan. Kirimkan tukang yang terbaik Tuhan, yang berasal daripada Engkau, sehingga dia bisa membangun gereja ini dengan baik, dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kirimkan tukang itu Tuhan, dari mana Tuhan kirim tukang itu, kirimkan tukang yang terbaik Tuhan, tukang yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa buat pelayanan kami, kirimkan jemaat-jemaat, terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Apapun yang pernah kami doakan, apapun yang kami rindukan Tuhan, kami rindu begitu banyak jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini, bahkan yang pernah menginjakkan kaki di tempat ini Tuhan. Engkau tarik hati mereka, Engkau jamah hati mereka untuk berkumpul bersama-sama lagi, memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Tarik hati mereka Tuhan, jamah hati mereka. Akan Tuhan, hamba juga berdoa buat keluarga kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Mungkin begitu banyak masalah yang mereka hadapi, begitu banyak persoalan yang mereka hadapi, begitu banyak pergumulan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah hati mereka, tarik hati mereka Tuhan, untuk datang beribadah di tempat ini bersama-sama lagi, bersorak-sorai Tuhan, dengan sukacita, berkumpul di tempat ini Tuhan, bersama-sama lagi melayani Engkau Tuhan. Bahkan bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya. Bagi yang berbagai Yesus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dan sejahtera dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan, hamba juga berdoa Yesus buat Bereng Rambang ini Tuhan. Kami berdoa buat desa Bereng Rambang ini Tuhan. Kau berkati desa Bereng Rambang ini Tuhan. Kasihilah masyarakat desa Bereng Rambang ini Tuhan. Tarik hati mereka, jamah hati mereka Tuhan, untuk datang bertobat, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, jika mereka percaya, bahkan mereka banggakan selama ini, yang dipuji-puji, yang disembah-sembah Tuhan, bahkan roh tanpa tahu, jatah saminyang, roh bahau tai, roh tueng, roh minyak-minyak, roh perdukunan, bahkan roh sakit penyakit, roh sadiri, bahkan tabib menabib, apapun Tuhan, kepercayaan lama untuk nenek moyang, penyembahan berhala, bahkan apapun kuasa Tuhan yang disembah-sembah, yang dipuji-puji di desa Bereng Rambang ini, maka
daripada itu Tuhan, kami bersepakat, bersatu hati, mengikat, menolak, mematah, menghancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Selamatkan desa Bareng Rambang Tuhan, pulihkan desa Bareng Rambang Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi desa Bareng Rambang ini Tuhan, yang begitu banyak jatuh dalam dosa, yaitu obat-obatan terlarang Tuhan, narkoba, narkotika, perjudian online Tuhan, pergaulan-pergaulan bebas, bahkan hal-hal yang membuat mereka jatuh, dipermudah oleh dosa Tuhan. Kami mengikat, mencabut, menolak, menghancurkan setiap kuasa itu. Lepaskan mereka Tuhan, lepaskan mereka dari dosa-dosa yang terikat yang sering memperbudak mereka. Selamatkan pemuda-pemudi desa Bareng Rambang ini Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Jamah hati mereka, selamatkan mereka Tuhan, berikan mereka masa depan yang cerah, rencana-rencanamu Tuhan, Engkaulah kehendak-Mu yang terjadi. Bila kami mengenal kekuatan kami, mungkin kami tidak sanggup, tidak mampu mengubah manusia menjadi lebih baik lagi, tapi kami percaya Tuhan, mengandalkan Engkau yang mengubah hati mereka, menjamah hati mereka untuk kembali bertobat kepada Engkau. Selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat kepala desa kami Tuhan, berkati kepala desa kami Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati keluarga mereka, anak cucu menantu mereka, Engkau berkati Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Bahkan berikan kepala desa kami pemimpin yang baik, takut akan Tuhan, yang bijaksana dalam mengambil keputusan, agar dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat aparat desa Bareng Rambang ini Tuhan, ampuni, kasihi mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi aparat desa, pemimpin yang bijaksana dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan, agar mereka bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Biarlah Tuhanlah yang memberkati mereka, berikan mereka pemimpin yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa Yesus buat bangsa dan Indonesia ini, negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, presiden kami Tuhan, berikan dia hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Berikan dia pemimpin yang baik, yang tetap mengandalkan Tuhan, bahkan pemimpin yang melaksanakan tugas-tugas dengan baik yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati wakilnya juga Tuhan, bahkan aparat-aparat yang Kau berkati semuanya Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang mengasihi, hati yang bijaksana, hati yang bertanggung jawab Tuhan. Bahkan Tuhan selamatkan Indonesia ini Tuhan dari bencana alam, longsor tanah, bahkan perekonomian, militer apapun, politik, negara apapun. Bahkan maraknya Indonesia ini Tuhan, begitu banyak politik yang masuk Tuhan. Engkau mematah hancurkan setiap kuasa itu. Selamatkan Indonesia ini Tuhan, pulihkan seperti sedia kala. Berikan sukacita, tenang, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Maka nama juga berdoa Tuhan buat gereja penuaian di Palangkaraya Tuhan. Bahkan mereka ini memiliki sebidang tanah, bahkan gedungnya Tuhan. Bila mereka, apa yang mereka doakan, apa yang merindukan, Tuhan tahu, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengirimkan sebidang tanah, bahkan gedungnya Tuhan Kau kirimkan Tuhan. Dari mana Tuhan mengirimkan berkat itu kami tidak tahu, tapi kami menyerahkan segala satunya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mencukupkannya Tuhan, dan apa yang mereka rindukan, cita-citakan Tuhan buat menjadi berhasil. Bahkan Tuhan nama juga berdoa buat jemaat penuaian juga Tuhan, sebentar lagi mereka ibadah jam 4 sore Tuhan, keberkati ibadah mereka. Engkau lindungi, jaga, tutup bungkus dengan kuasa dalamnya. Berkati ibadah mereka dari awal sampai berakhirnya nanti Tuhan. Tutup bungkus, bahkan Bapak Gembala kami juga melayani tempat di sana juga Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang yang berasal daripada Tuhan. Berkati setiap pergumulan, persoalannya. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati anak cucu, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, Kau berkati. Bahkan hamba juga berdoa buat Ibu Gembala senior kami Tuhan, pada saat dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati dalam masa tuanya, berkati dia Tuhan, berikan dia menjadi Ibu Gembala yang sehat, kuat. Bahkan apapun Tuhan dalam masa tuanya Tuhan, Kau bimbing, Kau lindungi, jaga dia.
Berikan dia kesembuhan, kekuatan, umur panjang yang berasal daripada Tuhan. Bahkan Engkau berkati anak cucu dan menantunya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan berkati dalam usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pergumulan mereka. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buat ini berhasil. Bahkan Tuhan Allah juga berdoa Bapa, buat tetangga desa-desa kami ini Tuhan, manen perangan dimanapun berada di sekitarnya Tuhan. Engkau lindungi jagai tetangga desa Garing Ramang ini Tuhan. Engkau kirim jemaat-jemaat dimanapun saat ini berada Tuhan, untuk datang menginjakkan kakinya di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak terobosan-terobosan baru, jiwa-jiwa yang baru untuk datang hadir di tempat ini, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun orang memandang kami sebelah mata, tapi Tuhan memandang kami dengan dua mata Tuhan. Tuhan melihat kerinduan kami. Kami rindu Tuhan, begitu banyak jemaat-jemaat yang berkumpul di tempat apapun perkataan orang biasa tentang kami, tapi kami percaya Tuhan memberkati di dalam berkata mereka. Tuhan ampuni, kasih mereka agar mereka mengerti tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan baru terjadi di tempat ini, jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kirimkan semuanya Tuhan. Kami percaya, bahkan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati Mama Bapak Pina Tuhan, Kau berkati. Bahkan Mina Pina yang tidak hadir di tempat ini Tuhan, mungkin halangan batas, Kau berkati mereka. Berkati setiap pelayanan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka. Apapun mereka rindukan Tuhan, kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati dalam studi sekolah mereka Tuhan, buat dia berhasil. Bahkan Hamba juga berdoa Bapak buat Mina Indur Robi Tuhan, berkati Mina Indur Robi Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang yang berasal daripada Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaan apa yang dia lakukan Tuhan, buat dia berhasil. Berkati anak cucu menantunya Tuhan, dimana apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rindukan Tuhan, ikut campur tangan Tuhan yang memudahkan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, segala satunya ke dalam tangan kami serahkan semuanya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Tambirani, yang kami berkati Tambirani Tuhan, berkati dalam masa tuanya Tuhan, berikan dia kekuatan, umur panjang, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Berkati anak cucu dan menantunya Tuhan, dimanapun saat ini berada. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya. Bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan bantu tolong mereka Tuhan. Begitu banyak persoalan Tuhan, Tuhan tolong mereka. Bahkan Tuhan bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan anak cucu menantunya studi sekolahnya Tuhan berkati Bapak. Tuhan buat dia berhasil. Bahkan Mina, kami juga berdoa buat Mina, anak mama anak kami doakan Tuhan berkati, lindungi Mina ini Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka rindukan, apa yang mereka pergumulkan, Tuhan sendiri ikut campur tangan, Tuhan sendiri mencukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Bahkan Tuhan, Hamba juga berdoa Bapak, buat Mina ini Tuhan, berkati dalam masa tuanya Tuhan. Berikan yang umur panjang, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Berkati apapun jadi persoalan pergumulannya Tuhan. Bahkan anak yang sedang sakit Bapak Cika atau Boboy Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berikan dia kesembuhan, kekuatan, bahkan umur panjang yang berasal dari Tuhan. Apapun yang rasa sakit penyakit itu, tipus, malaria, sakit panas dingin, semuanya kami mengikat, mematah, menghancurkan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Sembuhkan Bapak Cika Tuhan, sembuhkan oleh dokter, obat-obatan Tuhan, malam tangan Tuhan sendiri benar-benar yang menyembuhkan, memulihkan Bapak Cika Tuhan. Sembuhkan dia seperti sedia kala Bapak. Bahkan Tuhan Kau berkati anak cucu menantu, tante mama yang benar bisa berada, jaga lindungi mereka Tuhan. Bagi yang sakit dan sembuhkan, berikan keadaannya. Bagi yang membutuhkan pertolongan, usaha pekerjaan yang sedang mengalami kesusahan Tuhan, Kau bangkitkan lagi Tuhan. Tuhan selamatkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Indung Meme, Bapak Meme keluarga Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak menyertai keluarga ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Engkau jamah hati orang yang tidak menyertai mereka Tuhan. Ampuni, kasihi mereka. Begitu banyak halangan, tantangan mereka hadapi Tuhan. Begitu banyak persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kami menyerahkan keluarga ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak iri hati. Bahkan orang-orang ingin menghasut dan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari masalah apapun Tuhan.
usaha pekerjaannya Tuhan. Bahkan istrinya juga Tuhan hidup meme, Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan menjadi istri yang kuat dalam rumah tangganya Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan, Kestian juga sedang sakit Tuhan, pulihkan, sembuhkan dia Tuhan, berikan dia kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Rizky, Meme juga Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati dalam studi sekolah mereka, cita-cita mereka Tuhan buat dia berhasil. Bahkan Tuhan lindunglah, jagai mereka Tuhan. Akan hamba juga berdoa Tuhan buat Ibu Debet Tuhan, sedang mengalami kesedihan Tuhan. Bahkan begitu banyak tangisan yang dihadapi Tuhan, berikan dia kebahagiaan Tuhan, sukacita, tarik hatinya Tuhan, jamah dia untuk datang lagi beribadah bersama-sama lagi seperti dulu Tuhan. Di tempat ini Tuhan menguji bersorak-sorai Tuhan, berikan dia Tuhan hati yang tenang Tuhan, biar dia tetap andalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pakai dia Tuhan, kuatkan hatinya, berikan dia kesabaran Tuhan. Jika dia banyak mengalami permasalahan Tuhan, begitu banyak pergumulan yang dia hadapi, tidak kuat, tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, selamatkan dia Tuhan, tarik dia Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati suaminya Tuhan, berkati keluarga, usaha pekerjaan Tuhan buat berhasil. Jika mereka masih mengalami kebutuhan, yaitu perekonomian mereka, keuangan mereka Tuhan, cukupkan Tuhan. Dari mana Tuhan memang berkat kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat hidup Epri juga Tuhan, jamah hatinya Tuhan, tarik hatinya untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetap buat mereka Tuhan untuk menyadari segala sesuatunya Tuhan, tetap andalkan Tuhan, jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa Tuhan. Tarik hati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari apapun kuasa itu Tuhan yang membuat mereka jatuh, yang mereka jauh daripada Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, berkati rumah tangga ini, berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan nama juga berdoa Tuhan buat adik saya Odo juga Tuhan, Engkau jamah hatinya Tuhan, Engkau tarik hatinya untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus, untuk lagi bersama-sama bersuka-cita. Jangan putuskan dia Tuhan terus dari perbudakan dosa yang terus memperbudak dia, membuat dia susah Tuhan, membuat dia tidak punya arah, membuat dia hilang semangat Tuhan, tidak punya masa depan Tuhan. Berikan adik Odo Tuhan, selamatkan dia Tuhan, berikan dia sukacita, masa depan yang cerah Tuhan. Kami tetap andalkan Tuhan, ikut campur tangan Tuhan, melihat hati Tuhan, Tuhan dan pergumulan kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat Mama Grace, Mina Dunawi, pada saat ini mereka tidak bersama kami Tuhan, sedang hari ini mereka mengubur mertua Mama Grace. Tuhan berikan penghiburan bagi Mama Grace Tuhan, kuatkan hatinya agar dia bisa memberikan keluarganya Tuhan, adik-adiknya Tuhan, untuk dia menjadi sebagai orang pengganti orang tuanya Tuhan, agar dia berikan Mama Grace kekuatan, kesehatan Tuhan, bahkan berkati rumah tangga, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kau menyediakan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak perlu khawatir Tuhan akan hari esok. Karena hari esok adalah hari yang penuh dengan pengharapan, dan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada saat yang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami di tempat ini. Bahkan Kau mengurapi hamba-Mu, Bapa Gembala kami yang pakai isi hati. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kebetulan Tuhan, melainkan ada suatu isi hati yang Kau dengarkan melalui hamba-Mu. Kami percaya juga Tuhan, firman tidak berlalu begitu saja, melainkan bertumbuh berakar berbuah dalam hidup kami, dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih karena firman Tuhan menjadi kekuatan kami dalam hidup kami, dan kami mengandalkan firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan tahu, tadi Dia tahu semuanya, segalanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Kita percaya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
bersyukur Tuhan berkati. Saat kau minta Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami Bapa, Kau yang sediakan bagi kami Tuhan. Kami tak perlu khawatir akan hal esok, karena Kau yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengerti setiap tetesan air mata kami. Kau selalu mengetahui keperluan kami, Kau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu hamba dikasihi, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan
bersyukur pagi hari ini Tuhan bawa kami boleh bersekutu beribadah bersama-sama. Kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Bahkan kalau hari ini kami mau bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Kristus, kami berdoa kuduskan kami, layakan kami semua. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini, terobos setiap hati kami Tuhan. Basahi hati kami yang kering. Beri kami pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh pasti mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Kau ada di tengah kami dan kemerdekaan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan yang membelenggu dalam kehidupan kami, kami percaya melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan pasti memerdekakan kami, memberikan kami terobosan dan kekuatan yang baru. Urapi Bapak Gembala yang menyampaikannya dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Narai kabar. Narai kabar. Narai luar biasa, amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama itu karena anugerah Tuhan loh. Ya. Bukan karena kuat dan gagah kita. Banyak orang ya nggak bisa beribadah dia ya karena perasaannya segala macam berkecamuk ya makanya kita bersyukur sama Tuhan, tetaplah kita setia kepada Tuhan tuh kita ada betul-betul karena kasih Tuhan loh ya. Nggak tahu siapa yang tahu umurnya kan tuh apa kata Mama Atur tadi kan, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba sesak nafas saja iya kan ya. Langsung nihau ya. Nah itu makanya kita tetaplah kita setia kepada Tuhan ya. Milikilah kepastian hidup ya. Makanya kita nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita, tetapi yang penting kita setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kalau udah selamatkan kita, Tuhan nggak pernah main-main loh. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita kecuali kita yang tinggalkan Tuhan. Tuh makanya jangan mau tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan mau tinggalkan Tuhan. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Ya. Taat setia kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Tetap kita setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita beberapa waktu ini telah berbicara tentang kasih ya. Kasih persaudaraan, peliharalah kasih persaudaraan, lakukanlah semua pekerjaan kita dalam kasih, sebab Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita mau belajar lagi tentang mengasihi Allah lebih daripada segalanya, lebih dari semuanya. Amin. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan pesan kepada kita ya pagi hingga siang hari ini? Ya, coba kita buka yuk. 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 16. Apa ada firman Tuhan? Kita baca bersama-sama ya. Singkat saja. 1 Korintus 16 ayat 22. Haleluya. Sudah dapat katakan amin. 1 Korintus 16 ayat 22. Sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Sekali lagi agak keras dong, jangan takut. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan apa? Terkutuklah ia. Maranatha. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini jelas melalui hambanya Paulus ya. Firman Tuhan ini emangnya kita salah baca kan? Enggak kan? Iya kan? Enggak salah baca kita kan? Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang enggak cinta Tuhan, ya terkutuklah ia. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Nah itu artinya sampai Tuhan datang. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ia akan mengalami kutuk loh.
Itu sebabnya kenapa sih kok begitu sekali sampai yang tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, hidupnya ada dalam kutuk. Coba perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya, itu makanya hidup kekristenan itu bukan hidup yang gampangan, enggak. Siapa bilang hidup kekristenan itu adalah hidup yang gampangan? Hidup kekristenan itu bukan hidup yang gampangan nih. Kita harus hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, hidup kita ada dalam kutuk. Dalam kutuk. Tuh. Amin, saudaraku. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa nggak bisa ditawar-tawar gitu deh. Kalau kita nggak hidup mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita sedang ada di dalam kutuk. Tuh. Coba perhatikan orang yang tidak mencintai Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, hidupnya terus ada di dalam kutuk. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan minta kita supaya hidup dalam kasih? Karena Allah itu adalah kasih. Amin, Rabu. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 kan kita sudah belajar kemarin. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 bahwa Allah itu adalah kasih. Tuhan ciptakan kita di dalam kasih loh. Ya. Tuhan membuskan napas hidup kepada kita di dalam kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Makanya kita harus mengasihi Tuhan. Ya, Dia berikan hidupnya, nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita, supaya kita tidak binasa. Amin, saudaraku. Makanya gini loh, bagaimana caranya supaya kita mencintai, mengasihi Tuhan? Ya kita harus kenal siapa Tuhan kita. Amin, saudaraku. Kita harus kenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kalau kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang nggak bisa kan? Bagaimana kita mencintai yang tidak kita kenal? Benar nggak saudara sekalian? Nggak bisa. Kita nggak bisa mencintai kalau kita nggak kenal. Makanya perhatikan baik-baik. Kenallah Allah dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak bisa mungkin cinta Tuhan. Kita akan asal-asalan. Benar nggak saudara sekalian? Nah itu makanya kenallah Allah kita. Ya, kenapa? Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak cinta Tuhan. Itu makanya kalau kita nggak cinta Tuhan, kita hidup dalam kutuk. Tuh. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Saya nggak bosan-bosannya mengatakan bahwa saudaraku sekalian, baca dan renungkan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Kalau kita nggak lakukan perintah Tuhan, nggak lakukan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu, kita nggak akan kenal Tuhan, benar? Amin, saudara. Kita tidak akan merasakan pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Jadi orang yang tidak mencintai Tuhan, dia sedang hidup dalam kutuk. Kenapa sih Tuhan bilang firman-Nya melalui hamba-Nya Paulus ini? Ya. Apa katanya? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Gini saudara sekalian. Gini. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau orang tidak cinta Tuhan, dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Tuh. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti akan melakukan perintahnya. Tetapi kenapa manusia nggak mau melakukan perintah Tuhan? Karena dia tidak mengenal Tuhan, karena dia tidak mencintai Tuhan. Itulah sebabnya dia anggap enteng, anggap remeh sama Tuhan, menganggap rendah Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan, dia nggak cinta Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Tuh, kenapa? Karena begini loh, perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal.
Saudara nanti baca coba, ya. Yohanes 12 ayat 50 bilang begitu. Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa bahwa perintah-perintahmu adalah hidup yang perintah-perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Itu makanya orang hidup dalam kutub. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam perkataan Tuhan. Karena dia nggak mau hidup dalam perintah Tuhan. Dia menganggap remeh perintah Tuhan. Dia menganggap rendah aturan-aturannya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kutub yang menguasai. Karena firman Tuhan sudah bilang upah dosa adalah maut, keterpisahan dari Allah. Amin, saudaraku. Jadi orang yang tidak mencintai Tuhan tidak akan melakukan perintah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Itu makanya kita harus hari lepas hari minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang mencintai Tuhan. Berikan aku hati terus yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita hidup dalam cinta kepada Tuhan, kita akan hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, yang taat setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti apa sih orang yang mencintai Tuhan itu? Lebih dari segalanya. Amin, saudaraku. Amin. Itu sudah hukum. Itu makanya Tuhan itu ya ini ya. Tuhan itu satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia menginginkan hati kita loh. Dia tidak ingin harta kita. Nggak ada artinya harta kita itu. Ya. Kita tidak bisa meninggikan diri dengan harta kita di hadapan Tuhan. Enggak, Tuhan. Aku punya kantong pundi-pundi yang banyak nih. Mari pakai aku, karena aku punya banyak uang. Enggak ada. Tuhan bukan melihat harta kita, cincin emas kita, ya, kalung emas kita, jam tangan emas kita, ya, semuanya emas, gigi emas kita. Jujur ya, Tuhan gak peduli itu, saudaraku sekalian. Yang Tuhan mau itu cinta kita kepada Tuhan. Amin. Hati kita itu kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya, lebih daripada apapun juga, bahkan lebih dari nyawa kita, kata Tuhan. Barang siapa yang mengasihi nyawanya, dia akan kehilangannya nyawanya. Tetapi barang siapa ya mengasihi Tuhan, dia akan tidak peduli terhadap nyawanya. Artinya mengasihi Tuhan, cinta Tuhan lebih dari apapun, dia akan memperolehnya, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang Tuhan inginkan itu cinta kita loh. Karena di mana hatimu berada, di situ ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan nggak mau hati kita itu kemana-mana. Ya. Tuhan nggak mau cintanya itu dibagi dua. Seperti lagu dangdut itu, apalagi coba orang dunia aja nggak mau cintanya terbagi dua, benar nggak? Lah, tiba-tiba anak Tuhan yang ngakunya sudah dibaptis, sudah kelepasan, sudah ini, sudah itu, ya, sudah dicelupkan, tinggal berapa kali lagi mau dicelupkan, ya, tetapi nggak mau cinta Tuhan, tetapi membagi hatinya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau hati kita sepenuhnya. Amin, saudaraku. Seperti apa? Yang coba kita lihat ya. Ya. Matius 10 ayat 37, coba kita buka ya. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Coba kita baca sama-sama. Ini berbicara tentang cinta loh, tentang kasih. Nih, perhatikan baik-baik. Matius 10 ayat 37, udah dapat? Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, kata Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak.
Tuh. Tahu nggak artinya ini Tuhan? Saya pikir-pikir, kenapa ya? Hubungannya dengan bapak, dengan ibu, dengan anak. Nih, apa hubungan yang lebih dekat daripada itu? Nggak ada, saudara sekalian. Coba seperti si Christian Eliasar itu, ya. Ini perhatikan nih, hubungan kita apa yang kita dilahirkan oleh orang tua kita, benar nggak? Benar nggak? Dilahirkan dengan air dan darah, dilahirkan dengan nyawanya. Saudara jangan kira kita keluar kayak mencret gitu, gitu. Mohon maaf ya, itu memang pikiran-pikiran orang yang mau binasa itu seperti itu, sehingga dia tidak menghormati orang tuanya. Benar nggak? Kita dilahirkan dengan darah, dengan nyawa. Coba tanya yang pernah melahirkan, benar nggak? Apalagi melahirkan normal. Aduh, saya melihat itu saya waktu itu hanya si Ella yang saya lihat melahirkan. Cirut juga, ya. Tapi saya waktu itu nggak boleh masuk waktu cirut. Coba tanya, ambil Rani yang sudah tua, waktu dia melahirkan anak-anaknya. Gede-gede. Ya. Coba. Ih, dengan pertaruhan nyawa, benar nggak? Tuh, begitu juga, ya. Itu makanya kita dilahirkan dan kita melahirkan, ya. Benar nggak saudaraku sekalian? Firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi bapakmu dan ibumu lebih daripada aku, kata Tuhan, oh, kamu gak layak. Kalau kamu lebih mengasihi anak-anakmu ketimbang aku, kata Tuhan, kamu gak layak sama aku. Tuh, kamu gak layak, kata Tuhan. Tahu gak artinya gak layak itu? Gak diterima Tuhan, gak masuk dalam hitungan, gak layak bersama-sama Tuhan. Itu makanya hubungan kekristenan kita, hubungan hidup kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu bukan yang macam-macam, yang ecek-ecek, bukan hubungan sampingan, bukan hubungan untuk mengisi waktu. Hubungan kita dengan Tuhan itu tuh hubungan sehidup semati, benar nggak? Berani-beraninya nyatakan cinta dulu dengan kita sehidup semati. Dengan pacarnya dulu, tau-taunya dipukulin aja kerjanya, benar nggak? Mabuk judi ditinggalin juga pasangannya. Sama yang lain lagi dibilangnya kita sehidup semati. Dengan Tuhan Yesus ketika kita dikubur dan dibangkitkan bersama-sama, artinya hari ini primo-primo ini masih mending yang benar-benar masuk, ya. Ya, saudara, gini loh saudaraku sekalian, ini jadi terganggu gara-gara itu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Sampai mana tadi? Ya, saudara aja nggak lupa jadinya kan. Nah, saudaraku sekalian, apa namanya? Ya, sehidup semati ketika kita dibaptis. Itu saudara tahu nggak artinya? Kita mati bersama Tuhan dan bangkit dan hidup bersama Tuhan. Nggak ada yang bisa memisahkan. Itu makanya saudara perhatikan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Firman Tuhan bilang, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apalagi yang mau dikasih Tuhan? Apalagi? Aku nggak ada juga uang tuh. Buktinya aku masih ngutang beli beras. Kamu nggak mau hidup dalam firman Tuhan, salahkan Tuhan. Nggak mau setia cinta kepada Tuhan, salahkan Tuhan. Itulah sifat manusia. Tuhan bilang, aku berikan nyawaku kepadamu. Apalagi yang belum? Apalagi artinya yang kurang? Artinya begini, segenap keberadaannya dia berikan kepada kita.
Kehinaan kita digantikannya loh. Kita ini, jangan saudara kita ini manusia yang hina, percaya gak? Coba hidup kita yang dulu, coba ingat-ingat hidup kita yang dulu. Digantikannya kehinaan kita di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya begini saudara sekalian, nih, perasaan kita haruslah tertuju kepada Tuhan. Saudara, kata kasih yang dipakai di sini saudara sekalian, ini bukan kata kasih agape, bukan. Tahu nggak saudara sekalian? Ini yang dipakai kata kasih di sini, kata kasih philea dalam bahasa aslinya, perkataan Tuhan ini. Kalau kamu nggak philea sama aku, tahu nggak artinya kasih philea itu? Philea itu kasih persaudaraan, kasih kekerabatan, kasih karena hubungan emosional, hubungan perasaan. Tuh, kasih karena perasaan. Saudaraku, Tuhan minta gini loh, Tuhan minta perasaan kita, pikiran kita itu betul-betul hanya tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena perasaan kita ini suka nipu kita. Lah, pikiran kita ini suka nipu kita loh. Saudara jangan salah. Lagi senang hati ya, ketawa ketiwi di depan orang, benar nggak? Tapi nggak tahu kita hatinya seperti apa. Perasaan kita ini suka nipu kita. Bagaimana supaya perasaan kita benar? Harus melekat kepada Tuhan. Itu makanya kalau kamu mengasihi bapakmu atau ibumu lebih daripadaku, mengasihi anak-anakku lebih daripadaku, lebih daripada siapapun, kamu nggak layak sama aku. Nggak layak. Makanya cinta kita jangan terbagi-bagi, amin. Amin, saudara. Karena begini, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Begini saudara sekalian, kalau kita mencintai yang lain lebih daripada Tuhan, kita akan melakukan apa yang Dia katakan. Tuh. Kalau kita mencintai dunia, kita akan melakukan seperti apa yang dunia katakan. Tuh saudara sekalian, itu makanya kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun juga. Amin. Amin saudara. Siap saudara? Mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun juga, lebih daripada apapun juga. Tuh, cintailah Tuhan, sayangilah Tuhan dengan segenap hidup kita, amin. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara bisa bayangkan gak sih, Dia Allah semesta alam turun menjadi manusia untuk selamatkan kita orang berdosa ini. Dia harus menjadi manusia, Dia harus menjadi sama dengan ciptaannya. Dia dipermalukan di kayu salib, ditelanjangi, dicambuk dengan cambuk yang kepala besi, duri besi. Dilakukannya semuanya itu untuk apa? Untuk cintanya kepada kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Kenapa? Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Tuh. Amin saudara. Cintailah Tuhan, sayangilah Tuhan dengan segenap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Ajar kami untuk mencintai dan mengasihi Kau lebih daripada apapun juga. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Buat kami taat setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup dalam kutuk,
Tapi kami mau hidup dalam kasih cinta kepada Engkau. Dan kami mau melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Sebab perintah-Mu adalah hidup yang kekal. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Itu sebabnya kami mau cinta Tuhan lebih dari siapapun juga. Dalam nama Yesus teguhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk Jamuan Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ibu Gembala maju ke depan. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Tubuh dan darah Yesus, lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Urapilah Tuhan, kami mau mengalami kuasa tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat roti ini Tuhan, lambang daripada tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih tubuhmu sudah terpecah-pecah, terkoyak-koyak, karena Engkau cinta kepada kami, karena Engkau sayang kepada kami. Engkau tanggung segala penderitaan kami di dalam tubuhmu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima tubuh Tuhan sebagai persekutuan kami dengan Tuhan. Mari kita makan tubuhnya dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi ambur itu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat tinggi anggur ini Tuhan sebagai lambang dari darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang memeteraikan kami. Hidup dalam janji-Mu. Hidup dalam kelepasan yang daripada Engkau. Hidup dalam kemerdekaan yang daripada Tuhan. Darah Yesus memerdekakan kami. Darah Yesus menyembuhkan kami, membebaskan kami dari hutang dosa, dari perbudakan dosa. Kami dimerdekakan, kami dilepaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, sebagai lambang dari nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kuasa darah-Mu. Kami minum anggur ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Umat-Mu dipulihkan, gereja-Mu dipulihkan. Haleluya. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa tubuh Yesus Kristus Tuhan, umat Tuhan dibangkitkan, menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Biar rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berikan kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami dengan segenap keberadaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Oh, terima kasih Tuhan. Layakan untuk dapat memanggil-Mu Bapa kami yang kupinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, tubuh pintu dan Kau bukakan. Bapa, Bapa, Bapa yang kekal, Bapa Kau biarkan, Bapa Kau biarkan aku berangkat sendirian. Kau selalu ada. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih bahwa kami menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Engkau, sebab Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami
Kami percaya Kau pelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah menahan-nahan berkat atas hidup kami. Sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri, milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, hidup nikah mereka. Usaha pekerjaan mereka berkati. Buat lebih lagi. Buat menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhanlah yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dalam sukacita dan sejahtera, berkumpul dengan keluarga kami dalam kebaikan Tuhan, dalam damai sejahtera surgawi. Terima kasih Bapa, kami menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasa-kuasa kutuk yang coba mengganggu kami. Kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk pemberontakan, kekerasan hati yang coba mengganggu jemaat Tuhan di tempat ini. Roh kecelakaan, roh maut, roh sial, roh penipu, roh pendawa, intimidasi, kesombongan, gangguan, kecongkakan. Kami sepakat, kami tolak, maka hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, keluar, kau pergi. Lepaskan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan yang tidak datang bersama-sama beribadah di tempat ini, Tuhan jamah semuanya mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Engkau milik kesayangan Tuhan. Nyawanya sudah diberikannya untuk engkau dan saya. Engkau milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Sebab darahnya, nyawanya sudah diberikannya untuk engkau dan saya. Dalam nama Yesus, diberkatilah kau dimanapun kau berada. Diberkatilah rumah tanggamu, hidup nikahmu, usaha pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah-limpah atas hidupmu. Semua berkat yang kau perlukan itu akan mendatangi engkau bila engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, lebih daripada siapapun juga. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Hujannya bagus. Belum, masih tes sumatif lagi. Oh,